mencintai. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi tentang moderasi beragama, yaitu beranggotakan saya, Amelina Sariwayuningsi, yang akan mempresentasikan materi tentang apa itu moderasi beragama dan juga apa artinya moderasi. Saya, Regita Herianti, akan mempresentasikan prinsip dasar moderasi dan landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama. Saya, Pak Abdul Musin, akan mempresentasikan tentang masyarakat multikultural. Halo, saya Putri Maya Samarudisa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengapa pentingnya moderasi beragama. Saya Herianti, saya akan menjelaskan materi tentang ekstrem kanan, ekstrem kiri beserta kesimpulannya. Selanjutnya, stay tune dan tonton terus. Let's go! Teman-teman, apakah teman-teman tahu apa arti moderasi? Moderasi adalah dalam sejumlah forum diskusi kalau terdapat moderator atau orang yang menengahi proses diskusi, tidak berpihak kepada siapapun atau pendapat manapun, bersikap adil kepada semua pihak yang terlibat dalam diskusi. Moderasi juga berarti sesuatu yang baik, sesuatu yang ada di tengah, biasanya berada di antara dua hal yang buruk. Contohnya adalah keberanian. Sifat berani dianggap baik karena ia berada di antara sifat ceroboh dan sifat takut. Sifat dermawan juga baik karena ia berada di antara sifat boros dan sifat kikir. Selanjutnya, apa sih hubungannya dengan moderasi beragama? Moderasi beragama itu berarti cara beragama jalan tengah sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut modern. Selanjutnya, mengapa penting moderasi beragama? Itu penting karena keragaman dalam beragama itu niscaya tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Nah, jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya 3 alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama. Yang pertama adalah salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Untuk itu, mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Yang kedua, ribuan tahun setelah agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga terus berkembang dan tersebar. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu khusus dalam konteks Indonesia. Moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Sebagai bangsa yang sangat heterogen, sejak awal para pendiri bangsa sudah berhasil mewariskan suatu bentuk kesepakatan dalam berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah nyata berhasil menyatukan semua kelompok agama, etnis, bahasa, dan budaya. Nah, selain dari 3 poin dasar di atas, dapat juga dijelaskan bahwa moderasi beragama sesungguhnya merupakan kebaikan moral bersama yang relevan, tidak saja dengan perilaku individu, melainkan juga dengan komunitas atau lembaga. Prinsip dasar moderasi. Prinsip dasar moderasi terbagi 2. Yang pertama adil, yang kedua berimbang. Kata adil diartikan tidak berat sebelah atau tidak berpihak kepada kebenaran dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenangnya. Kata wasit yang merujuk pada seseorang yang memimpin sebuah pertandingan dapat dimaknai dalam pengertian ini, yakni seorang yang tidak berat sebelah melainkan lebih berpihak kepada kebenaran. Kemudian yang kedua, keseimbangan adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk melakukan
untuk komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan kesamaan. Kecenderungan kedua, keseimbangan, adalah istilah untuk menggambarkan cara pandang, sikap, dan komitmen untuk selalu berpihak pada keadilan, kemanusiaan, dan kesamaan. Kecenderungan untuk bersikap seimbang bukan berarti tidak punya pendapat. Mereka yang punya sikap seimbang berarti tegas, tetapi tidak keras karena selalu berpihak kepada keadilan. Hanya saja keberpihakannya itu tidak sampai merampas hak orang lain sehingga merugikan. Kemudian di sini ada landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama. Indonesia merupakan negara multikultural, artinya mempunyai keanekaragaman budaya, suku, dan ras. Indonesia yang majemuk memiliki penduduk yang banyak, wilayah yang luas, kekayaan alam limpah, beserta kekayaan bahasa dan juga budaya yang begitu beragam. Indonesia mempunyai potensi yang besar dan sekaligus juga memiliki permasalahan yang cukup besar juga. Dapat diartikan Indonesia selain besar arah positifnya bisa juga arah negatif atau berbagai permasalahan yang dihadapi. Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Berdasarkan keterangan ini, di Indonesia sangat rentan terjadi konflik antar sesama warga negara yang mendasari perbedaan tersebut. Di Indonesia, kepercayaan atau agama masyarakat Indonesia yang resmi diakui oleh negara yaitu ada 6 agama. Yang pertama Islam, kemudian kedua Kristen, ketiga Katolik, keempat Kristen Protestan, yang kelimanya Buddha, yang keenam Hindu dan Konghucu. Namun di luar dari keenam agama resmi tersebut masih ada paham-paham atau aliran kepercayaan lainnya. Menganalisis besarnya jumlah tersebut disertai dengan bentang wilayah yang luas, maka tugas selanjutnya adalah menjaga dan merawat kekayaan imaterial tersebut agar tetap eksis namun tetap menyesuaikan juga dengan pergerakan dan perkembangan zaman. Selanjutnya, konteks masyarakat multikultural. Masyarakat multikultural menurut Liliwer adalah suatu masyarakat yang struktur penduduknya terdiri dari beberapa etnik dan keragaman itu menjadi sumber keragaman kebudayaan atau subkultur dari masing-masing etnik. Konsep multikultural menjelaskan tentang kehadiran dan daya tahan sekelompok orang dari beberapa ras dan etnik minoritas yang mendefinisikan diri mereka secara berbeda dengan orang lain mereka temui dalam kehidupan sehari-hari. Di sini teman-teman ada yang tahu ciri-ciri masyarakat multikultural. Nah, di sini saya akan memaparkannya. Yang pertama, terintegrasinya masyarakat ke dalam kelompok-kelompok sosial yang memiliki ciri khas budaya yang berbeda satu sama yang lain. Yang kedua, lembaga-lembaga sosial saling tergantung satu sama lain karena adanya tingkat perbedaan budaya yang tinggi. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara anggota masyarakat. Yang keempat, kecenderungan terjadinya konflik lebih besar di antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Yang kelima, integrasi sosial tumbuh di antara kelompok sosial yang satu dengan yang lain. Yang terakhir, adanya kekuasaan politik oleh satu kelompok atas kelompok yang lain. Selanjutnya, dalam moderasi Islam ada yang namanya ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Dalam sejarah perjalanan Indonesia terdapat ekstrim kanan, yaitu yang menghendaki negara Islam, daulah Islam, absolutis sistem khalifah, dan ekstrem kiri, yaitu yang menginginkan sistem komunis. Ekstrem kanan merupakan satu kelanjutan dari rasa semangat beragama yang sangat kuat yang ditindaklanjuti dengan berbagai relasi sosial dan politik. Kelompok ini memandang agama menjadi sumber motivasi pribadi, kelompok, bangsa, dan negara. Selanjutnya, ekstrem kiri adalah kelompok liberal, misalnya mereka yang mempersonalkan perkawinan beda agama. Jelasnya, ia menambahkan ekstrem kiri adalah mereka yang memiliki pemahaman liberal, dan sebetulnya mereka juga memiliki pengetahuan Islam yang memadai. Jadi kesimpulannya, Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Tidak boleh setiap muslim meyakini ada kebenaran dalam agama lain. Namun, sebagai muslim kita juga harus menghormati agama dan kepercayaan orang lain dengan tidak mengganggu mereka untuk beribadah. Inilah sejatinya Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang tersampaikan bermanfaat dan berguna. Maaf bila kita ada kesalahan entah itu dalam berbicara atau dalam bermateri, karena kesempurnaan dari Tuhan, kesalahan dari setan, dan kita hanya menjadi korban. Sekian dari kami. Maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.